mungkin kalau yang umroh ada perjalanan khusus lah. Walaupun mau nengok Abu Jahal. Jadi ditunjukkan Allah lah ya. Kalau Nabi, pakcik Nabi, kabarnya waktu ada pemindahan kuburan itu enggak rusak juga jasadnya. Hamzah, pakcik Nabi Muhammad. Jadi kalau ada sahabat-sahabat Nabi, dia orang-orang pilihan lah. Makanya kita sangat marah kepada orang-orang Syiah yang sekte, salah satu sektenya sangat benci dengan Abu Bakar, sangat benci dengan Umar, sangat benci dengan Utsman. Mereka terlalu mengkultuskan Ali. Kita pun sayang sama Ali, tapi dibeda-bedakan. Paling-paling Syiah Zaidiyah lain sedikit agak modern. Kalau Syiah Zaidiyah itu dia nggak maki-maki Ali, nggak maki-maki Abu Bakar, nggak maki-maki Utsman, nggak maki-maki Umar. Ya, cuma dia mengambil garis hadisnya, mungkin hadis-hadis dari ahli bait lah. Ya, kalau kita kan Bukhari Muslim, mungkin mereka tidak, tapi dia masih modern. Ya, nah, jadi macam-macam banyak sekte Syiah. Ya, bahkan ada yang sangat ekstrim, Bapak Ibu sekalian. Ini ekstrim kali nih. Ini dia keluar dari Islam. Kalau ini dia bilang salah Allah itu memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, harusnya kepada Ali. Dia bisa pula salah, harusnya kepada Ali. Ini ya ada pula pengikutnya. Nauzubillah, ini menyimpang betul ya, salah. Baiklah, jadi itulah tadi ya ayat tadi yang kita bahas pada hari ini. Sudah 10 berapa itu? Ya mudah-mudahan dari ayat-ayat ini kita dapat mengambil pelajaran, dapat mengambil ibrah. Ya mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kelompok orang-orang yang zalim yang tadi itu yang sangat dahsyat sampai dipukuli malaikat waktu rohnya keluar. Tapi kalau orang beriman ya pelan-pelan. Nah, kalau orang beriman itu dia pas mau meninggalnya pun pelan-pelan dari pelan-pelan seperti mencabut rambut di adonan tepung, di tepung mudah jadi dicabut. Tapi sakaratul maut itu sakitnya mati itu ya Nabi juga merasakan itu ya. Tapi beda lah dengan kita ya. Tapi intinya memang sakit lah yang mau meninggal itu, dan informasi itu ada dalam Al-Quran. Tapi kalau orang-orang beriman dikokohkan Allah dengan qaulis sabit. Di surah Ibrahim itu Allah katakan yusabbitullahu Allah kokohkan orang beriman ini bil qaulis sabit, dengan perkataan kata-kata yang kokoh ya waktu mau meninggal diucapkan la ilaha illallah ya bil qaulis sabit fil hayati dunya wa fil akhirah, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Yang penting kita tetap lazimkan kalimat tauhid la ilaha illallah sampai kita menjelang kematian kita. Insyaallah mudah-mudahan kita meninggal husnul khotimah. Dan salah satu tanda seseorang meninggal husnul khotimah rajin ngaji. Ini juga ini tanda-tanda ini, Bu. Ibu-ibu ini pun rajin ini ngaji ini. Nah, ini tanda-tanda meninggal husnul khotimah. Jadi kalau ada orang diajak ngaji berat kali, hati-hati jual itu. Kalau diajak ngaji menolak aja hatinya, khawatir kita dilawannya lah, tanda-tanda sul khotimah. Tapi kalau dia diajak aja udah, apakah majelis taklim ataukah majelis zikir ataukah baca Quran, pokoknya majelis zikir, ini tanda-tanda seorang husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, tentu ikhtiar kita tetap berdoa, ikhtiar dan terus berdoa. Allah menghitib lana di husnul khotimah. Ya Allah, tutuplah kematian kami supaya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Wa tahtim alaina bisu'il khotimah. Jangan kau tutup akhir kematian kami mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati yang buruk. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan dan pengetahuan kita. Walaupun satu ayat jadilah satu ayat, nanti Bapak Ibu bisa juga lihat, nanti kita ada tafsir-tafsir yang berbahasa Indonesia. Ayat yang kita bahas tadi terdapat dalam surat Al-An'am ayat 93. Karena begitu ya, satu-satu apa-apa. Karena turunnya Al-Quran ini bukan secara 30 juz. Itu Quran itu turun 35 ayat, dihafal sahabat, 5 ayat, dihafal sahabat. Nabi ya udah pastilah, Nabi kata Allah sanukriuka,
aku bacakan kepada kau Muhammad ayat-ayat ini melalui malaikat Jibril, fala tansa. Dijamin Allah pula kalau Nabi, maka kau tansa, kau tidak akan kau tidak akan lupa. Kalau kita kan tak dijamin. Kita apalagi di hari Wadduha, besok lupa. Nah, kalau Nabi Muhammad dijamin Allah, sanuqri'uka fala tansa. Kami bacakan kepada kau Muhammad ayat-ayat ini melalui malaikat Jibril, fala tansa. Maka kau tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali Allah menghendaki. Tapi tak dikehendaki Allah, Nabi tetap ingat apa yang disampaikan walaupun apa dibaca, apa ditulis. Nabi kan Nabi ummi. Hikmahnya kalau dia pandai baca tulis, dituduh pula nanti dia belajar sama ahli kitab. Nah, jadi dia tak pandai baca, tak pandai tulis, tapi apa yang datang dihafal sama. Ditulis juga di pelepah-pelepah kurma, di tulang-tulang. Dikumpulkanlah di zaman Abu Bakar, tapi belum berbentuk musab buku. Lalu di zaman Utsman dibukukan. Tapi di zaman Utsman itu Pak Taufik belum ada baris, belum ada titik. Gimana bacanya? Kalau orang yang tidak mahir baca Bismillah nggak ada titik, gimana? Bisa aja dibaca orang tasmallah. Bisa aja dibaca orang Bismillah. Bisa aja dibaca orang nasmallah, bentuknya sama. Cuma titiknya aja nggak ada. Akhirnya dikasihlah titik. Di waktu itu khalifahnya Ali bin Abi Thalib ya, dipanggil seorang ulama bernama Abul Aswad Ad-Duali. Dititikkanlah titik, barulah lumayan bisa baca. Tapi belum semua orang bisa baca. Akhirnya di masa tabi'in itu kalau tak salah saya, namanya yang bikin baris ini, baris Quran ini ada tanwin, ada fathah, ada dhammah, ada kasroh, ya, ada mana-mana. Tarbisa namanya. Randi tadi. Randi tahu kan yang bikin, yang membuat tanda dhammah fathah pertama kali Quran. Tak tahu nama syekhnya. Saya kasih tahu. Namanya syekhnya Khalil bin Ahmad Al-Quraini. Jadi Syekh Khalil inilah yang membuat tanda-tanda baca fathah, dhammah, kasroh, fathatain, dhammatain, kasrotain. Barulah mudah dibaca. Terus saya baris kemana-mana, ditebarlah mushaf Utsmani tadi udah bisa dibaca. Orang-orang yang ke Arab pun udah bisa membacanya, termasuk kita. Yang tadinya ini gundul tak berbaris, tak bertitik. Yang membaris si Abul Aswad Ad-Duali, yang membuat tanda-tanda fathah, dhammah, kasroh Syekh Khalil bin Ahmad Al-Quraini. Jadi itu sejarah. Biar tahu juga kita Al-Quran ini ada juga beberapa proses barunya seperti ini. Bukan berarti autentik, udah autentik, cuma belum pandai orang bacanya kalau belum dititikkan dan belum dibariskan. Nah, makanya ijtihad ulama-ulama dulu dititikkan, dibariskan, disusunlah ilmunya, namanya ilmu tajwid. Supaya apa? Terjaga sebagaimana yang diajarkan Nabi, insya Allah sampai hari kiamat betul. Nah, itu tadi. Maka diilhamkan Allah oleh para ahli membuat kitabnya ilmu tajwid. Berarti ilmu tajwid ini pun bid'ah. Bid'ah juga. Maksud bid'ah apa? Bid'ah kan bukan semua guru. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang sesat. Nah, ini bid'ah yang baik kan nih. Dengan dibuat ini jadi mudah kita baca Al-Quran. Tapi kalau bid'ah yang buruk, baca Quran diiringi musik. Nah, itu barulah sambil baca Quran main musik. Ini baru bid'ah yang jelek. Ini sesat ini ya. Sambil main gitar dia dimainkannya, dibacanya Quran. Ini bid'ah yang tak baik. Bid'ah yang mazmumah, yang tercela. Tapi kalau tadi bid'ah yang baik. Dengan adanya bid'ah itu yang tadinya Quran nggak bisa dibaca orang awam, jadi bisa kita membacanya. Banyak bid'ah yang baik. Disusun ulama Jawa Tengah itu ya. Iqra, ya kan? Jadi pandai pula anak-anak metode cepat. Itu kan ijtihad. Saya kurang tahu itu nama ustaznya itu di Jawa sana. Dibuatnya metode bagaimana agar cepat baca Al-Quran. Metode Iqra. Bid'ah yang baik. Kita bantah kalau ada orang yang bilang semua bid'ah sesat. Kita bantai. Ada bid'ah yang baik. Begitu juga acara ulang tahun.
bid'ah katanya. Ya, apa isinya? Kalau isinya mungkin sambil mabuk-mabukan ya lah. Tapi kalau isinya ulang tahun tadi, syukur kepada Allah, diundangnya kawan-kawan, makan-makan, udah pahala pun ngasih orang makan, ya. Bersyukur dia masih diberi umur, ya itu kan baik, bagus. Sebenarnya ada juga ya dasarnya itu. Nabi Muhammad kan setiap kenapa dia puasa setiap hari Senin? Itu kan dia mengingat hari ulang tahunnya. Cuma diisi Nabi hari ulang tahun yang lahir hari Senin itu dengan puasa. Itulah dasar ulang tahun. Itulah dasarnya ulang tahun. Tapi ya diisilah dengan perbuatan yang baik-baik. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup kajian kita ini dengan doa ya. Yuk kita berdoa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang istiqomah dan meninggal dunia nanti semuanya dalam keadaan husnul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب